Makna hakikat ma'rifat QS Al-Anfal ayat 48. Dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Gambaran ayat makna lahiriah QS Al-Anfal ayat 48 menggambarkan bagaimana setan menghias perbuatan orang kafir, menanamkan rasa percaya diri palsu, bahkan menjanjikan perlindungan. Namun ketika realitas datang pertempuran terjadi, setan berlepas diri dan lari, seraya berkata, "Aku takut kepada Allah." Tuh, makna batin isyarat tasawuf. Dalam pendekatan tasawuf, ayat ini tidak hanya berbicara tentang setan eksternal, tetapi juga setan sebagai simbol nafsu yang belum disucikan, nafs amarah, tipu daya batin yang membuat seseorang merasa benar, padahal jauh dari Allah. Menurut jalan ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nafsu dan setan tidak langsung menjerumuskan, tapi menghias dosa seolah kebaikan, memberi rasa aman palsu, membuat hati lalai dari muraqabah, merasa diawasi Allah. Namun, saat cahaya kebenaran datang tajali, semua ilusi itu runtuh, nafsu dan setan lari. Artinya tidak punya kekuatan di hadapan hati yang sadar kepada Allah. Sri, tadabur kalbu, perenungan hati. Ayat ini mengajak hati untuk bertanya, berapa banyak hal yang kita anggap baik, tapi sebenarnya dorongan nafsu. Berapa sering kita merasa aman, padahal jauh dari Allah. Dalam tadabur kalbu, setan yang lari, tersingkapnya hakikat diri, takut kepada Allah, kesadaran yang terlambat dari nafsu, hati yang belum disucikan, mudah tertipu oleh hiasan dunia, menganggap maksiat sebagai kenikmatan, hati yang mulai bersih, mulai curiga terhadap bisikan batin, tidak mudah percaya pada dorongan diri. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Menurut manhaj Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini adalah peringatan keras. Musuh terbesar bukan di luar, tapi di dalam diri. Langkah penyuciannya. 1. Mujahadah melawan nafsu. Jangan langsung percaya keinginan hati. Uji, ini dari Allah atau dari hawa nafsu. 2. Murakabah, merasa diawasi Allah. Lawan rasa aman palsu. Tanamkan, Allah melihatku sekarang. Sri, muhasabah, introspeksi. Setiap amal ditanya, ini karena Allah atau karena diri. 4. Dizikir yang dalam, membersihkan hiasan palsu dalam hati, membuka cahaya hakikat. 5. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Ma'rifatullah di sini bukan sekadar mengenal Allah secara ilmu, tapi mampu membedakan antara ilham Rabbani dan tipu daya nafsu, tidak tertipu oleh hiasan spiritual palsu, tidak merasa aman kecuali bersama Allah. Orang yang belum ma'rifat mudah tertipu oleh kebaikan semu, yakin pada diri sendiri. Orang yang mulai ma'rifat selalu waspada pada batin sendiri, tidak percaya pada selain Allah. 6. Inti hikmah, kesimpulan ruhani. Ayat ini mengajarkan setan tidak memaksa, ia menghias. Nafsu tidak terang-terangan, ia meyakinkan. Kebenaran datang, semua ilusi runtuh. Maka, ma'rifatullah adalah cahaya yang membuatmu melihat tipu daya sebelum terjerumus. Makna hakikat ma'rifatullah. QS Al-Anfal ayat 49. Dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Gambaran ayat makna lahiriah. QS Al-Anfal ayat 49 menggambarkan dua golongan, orang munafik dan yang lemah hatinya berkata, mereka kaum mukmin tertipu oleh agama mereka. Namun Allah menegaskan, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuh, makna batin isyarat tasawuf. Dalam tasawuf, ayat ini bukan sekadar tentang kaum munafik secara historis, tetapi tentang konflik batin antara yakin, iman versus ragu nafsu, dan hati yang sakit. Menurut jalan ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tertipu oleh agama adalah tuduhan dari nafsu yang tidak mau tunduk, hati yang belum mengenal Allah. Mereka melihat orang yang tawakal, zuhud, bergantung pada Allah, lalu menganggap itu sebagai kelemahan atau kebodohan. Padahal hakikatnya
Itu adalah kekuatan ruhani yang tidak terlihat oleh hati yang tertutup. Sri. Tadabur kalbu, perenungan hati. Ayat ini mengajak masuk ke dalam diri. Suara siapa dalam diriku yang meremehkan jalan Allah? Kadang dalam batin kita muncul, ngapain terlalu serius ibadah? Santai saja. Dunia juga penting. Terlalu dalam, nanti malah susah hidup. Dalam perspektif kalbu, itu bukan sekadar pikiran. Itu adalah pantulan sifat nifak dalam diri. Hati yang belum bersih, menganggap tawakal pasrah, lemah, menganggap zuhud tidak realistis. Hati yang mulai hidup, melihat tawakal, kekuatan total kepada Allah, melihat iman, sumber keberanian sejati. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Menurut manhaj Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini adalah cermin penyakit batin. Penyakit utama. 1. Gurur, tertipu oleh dunia dan logika zahir. 2. Suzan kepada jalan Allah. Sri. Ketidakpercayaan pada kekuatan tawakal. Langkah penyucian. 1. Tawakal yang hakiki, bukan pasrah tanpa usaha, tapi berusaha maksimal. Hati tidak bergantung kecuali pada Allah. 2. Membersihkan prasangka batin. Waspadai bisikan yang meremehkan ibadah. Sadari, itu bukan suara iman, tapi suara nafsu. Sri. Menguatkan yakin-yakin dengan dizikir, dengan tafakur, dengan pengalaman ruhani mujahadah. 4. Memutus ketergantungan pada makhluk, karena akar keraguan adalah masih bergantung pada selain Allah. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Hakikat marifatullah di sini adalah melihat kekuatan Allah di balik kelemahan lahiriah, tidak tertipu oleh penilaian manusia atau logika dunia. Yakin penuh bahwa tawakal bukan kelemahan, tapi puncak kekuatan. Orang yang belum ma'rifat, menilai dengan mata dunia, mengukur dengan logika, untung rugi. Orang yang ma'rifat, melihat dengan cahaya Allah, hidup dengan keyakinan, bukan sekadar perhitungan. 6. Inti hikmah, kesimpulan ruhani. Ayat ini membongkar satu rahasia besar. 6. Inti hikmah, kesimpulan ruhani. Ayat ini membongkar satu rahasia besar. Yang lemah iman akan melihat orang kuat sebagai tertipu. Yang kuat makrifat justru melihat Allah dalam segala keadaan. Maka, makrifatullah adalah ketika engkau tidak goyah oleh penilaian manusia, karena hatimu telah yakin kepada Allah sepenuhnya. Makna hakikat makrifatullah, QS Al-Anfal ayat 50. Dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Gambaran ayat makna lahiriah, QS Al-Anfal ayat 50, menggambarkan keadaan saat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir dengan memukul wajah dan punggung mereka, seraya berkata, rasakanlah azab yang membakar. Ini adalah gambaran sakratul maut yang penuh kehinaan dan penderitaan, akibat dari penolakan terhadap kebenaran. 2. Makna batin isyarat tasawuf. Dalam tasawuf, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kematian fisik, tapi juga kematian spiritual bagi hati yang jauh dari Allah, akibat dari jiwa yang tidak disucikan nafs yang kotor. Menurut jalan ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malaikat mencabut nyawa, isyarat terlepasnya ruh dari ketergantungan dunia, pukulan di wajah dan punggung. Simbol wajah, arah niat dan orientasi hidup yang salah. Punggung, apa yang ditinggalkan, amal buruk yang diabaikan. Artinya, seluruh dimensi hidup, niat dan amal dipertanggungjawabkan secara total. Sri. Tadabur kalbu, perenungan hati. Ayat ini sangat dalam untuk direnungi. Bagaimana keadaan hatiku jika kematian datang sekarang? Dalam tadabur kalbu, dipukul wajah. Dipukul wajah, hancurnya semua topeng, ria, ujub, kesombongan. Dipukul punggung, terbukanya semua dosa yang selama ini ditutupi. Hati yang lalai, sibuk memperindah lahir, tapi batin kosong. Hati yang sadar, selalu mempersiapkan pertemuan. Takut bukan pada kematian, tapi pada keadaan hati saat mati. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Menurut manhaj Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini adalah peringatan tajam untuk tazkiyah, akar masalah. 1. Hati mati sebelum jasad mati. 2.
terbiasa dengan dosa tanpa taubat. Sri. Tidak mempersiapkan kematian. Langkah penyucian. 1. Hidupkan kesadaran maut, zikrul maut. Bukan untuk takut berlebihan, tapi agar hati jujur tidak tertipu dunia. 2. Taubat yang sungguh-sungguh, membersihkan bekas pukulan sebelum datang saatnya. Taubat bukan lisan saja, tapi perubahan hidup. 3. Ikhlas dalam amal, agar wajah niat bersih, tidak dihantam oleh kehinaan di akhir. 4. Istiqomah dalam amal tersembunyi, agar punggung amal yang dibawa kuat, tidak kosong saat diperiksa. 5. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Hakikat ma'rifatullah di sini adalah menyadari bahwa pertemuan dengan Allah itu nyata dan dekat, mempersiapkan hati sebelum jasad dipisahkan dari dunia, melihat kematian bukan sebagai akhir, tapi pembukaan hakikat. Orang yang belum makrifat takut mati karena kehilangan dunia, lalai dari persiapan. Orang yang makrifat takut mati dalam keadaan jauh dari Allah, selalu membersihkan hati sebelum waktu datang. 6. Inti hikmah, kesimpulan ruhani. Ayat ini membuka tabir. Kematian adalah cermin dari keadaan batin kita yang tersembunyi di dunia akan terbuka di akhir. Maka Ma'rifatullah adalah ketika engkau hidup dengan Allah. Makna hakikat ma'rifatullah, QS Al-Anfal ayat 51. Dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, tazkiyatun nafs, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Gambaran ayat makna lahiriah, QS Al-Anfal ayat 51 menegaskan, yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ayat ini menjadi penutup dari rangkaian sebelumnya. Semua azab, kehinaan, dan penderitaan bukan tanpa sebab, tetapi hasil dari amal manusia sendiri. 2. Makna batin isyarat tasawuf. Dalam tasawuf, ayat ini mengarah pada satu hakikat besar. Segala keadaan batin yang kita rasakan adalah hasil dari apa yang kita tanam dalam jiwa. Menurut jalan ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perbuatan tanganmu bukan hanya amal lahir, tapi juga niat, lintasan hati, khatir, kecenderungan jiwa. Artinya, setiap kondisi ruhani adalah pantulan dari isi hati kita sendiri. Sri. Tadabur kalbu, perenungan hati. Ayat ini sangat tajam untuk direnungi. Apa yang sebenarnya sedang aku tanam dalam hatiku setiap hari? Dalam tadabur, gelisah, mungkin dari dosa yang dipelihara, keras hati, dari lalai yang berulang, jauh dari Allah, dari pilihan-pilihan kecil yang terus salah. Sebaliknya, tenang dari dizikir, lembut dari taubat, dekat dari keikhlasan. Ayat ini seakan berkata, jangan salahkan keadaan, lihatlah isi hatimu. 4. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Menurut manhaj Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini adalah dasar dari seluruh proses tazkiyah. Prinsip utama, engkau memanen apa yang engkau tanam di dalam jiwamu. Langkah penyucian. 1. Muhasabah harian, introspeksi. Setiap hari, tanya, apa yang aku lakukan? Apa niatku? Apa yang masuk ke hatiku? 2. Menjaga lintasan hati khatir. Jangan biarkan pikiran kotor menetap. Segera potong dengan dizikir. Sri. Taubat berkelanjutan, bukan hanya dari dosa besar, tapi dari lalai, riya, ujub. 4. Menanam amal batin, ikhlas, tawakal, rida, karena yang tumbuh di akhir adalah apa yang ditanam sekarang. 5. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Hakikat ma'rifatullah di sini adalah menyadari keadilan Allah yang sempurna, tidak menyalahkan takdir, tapi memperbaiki diri. Melihat bahwa semua keadaan adalah hasil hubungan kita dengan Allah. Orang yang belum ma'rifat menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir. Orang yang ma'rifat kembali ke dalam diri, memperbaiki hati, menerima dan memahami hikmah Allah. 6. Inti hikmah, kesimpulan ruhani. Ayat ini menutup dengan satu kebenaran besar. Allah tidak pernah menzalimi. Manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Maka,
Ma'rifatullah adalah ketika engkau berhenti menyalahkan luar dan mulai memperbaiki dalam